Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah dimanapun saja berada, pada pengajian siaran langsung yang dilaksanakan di hari Senin tanggal 18 bulan Juli 2022, saya Al-Fakir Kiai Misbah dari Jakarta, Ketua Aswaja Center, ingin mengutip sedikit kajian kitab di dalam Naswaihul Ibad. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisah asyara qila inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Inna syahwata, sesungguhnya syahwat itu tusayyirul muluk, telah menjadikan raja, yakni para pemimpin, para raja, para pejabat itu abidan, menjadi budak. Kalau sudah syahwat yang didahulukan, maka asalnya dia raja, maka dia menjadi budak, turun derajatnya. Fa inna man ahabba syai'an, karena sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, fa huwa abduh, maka dia itu adalah budaknya, hambanya, pengikutnya. Nah, kalau kita sudah cinta, apapun akan dikorbankan, diberikan, sehingga nurut. Karena itu kalau kita menjadikan syahwat itu menjadi panglima, maka asalnya kita mulia menjadi turun kemuliaan kita. Was-sabra yusayyirul abida mulukan. Was-sabra, dan sesungguhnya sabar, yusayyirul abida, telah menjadikan seorang hamba mulukan, menjadi seorang raja. Mengapa demikian? Li'annal abda, karena sesungguhnya hambanya Allah, li'annal abda, karena sesungguhnya hamba atau budak, ya, bisabrihi, dengan sebab kesabarannya, yanalu ma yuridu, dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan, apa yang dia cita-citakan, karena modalnya sabar. Seorang budak, karena dia sabar, maka dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Jadi walaupun statusnya budak, dia itu raja. Karena apa? Karena modalnya kesabaran. Ala taro ila Yusuf, apakah kamu tidak melihat bagaimana sejarah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam, di mana kisah Sayyidina Al-Karim Ibnul Karim. Siapa itu? Sayyidina Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau itu putra daripada Nabi Yakub yang sabar, ya. Yakub itu putra Ishak Al-Halim. Ishak itu putra Nabi Ibrahim Al-Khalil, ya. Subhanallah. Keturunan yang luar biasa. Coba perhatikan bagaimana cerita atau sejarah perjalanan Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Zulaikha itu ya raja, dia itu majikan, dan sejarah mencatat Zulaikha itu sangat cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sangat cinta, sampai satu ketika Zulaikha itu mengajak, menarik Nabi Yusuf alaihissalam
untuk berselingkuh. Nabi Yusuf nggak mau. Nabi Yusuf keluar, lari dari kamar. Kemudian Zulaikha tidak terkendali nafsunya, narik baju Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian sobeklah di belakang. Nah ini mungkin cerita ini menjadi cerita biasa, tetapi ternyata menjadi luar biasa. Cerita sobek di belakang itu akan menjadi alat bukti bahwasanya yang benar itu adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf seorang budak, dalam sejarah tersebut dicatat sebagai budaknya, hambanya. Karena Nabi Yusuf dibeli dari seorang pedagang. Dan statusnya ya abdun saat itu. Tapi Nabi Yusuf karena sabar, akhirnya Nabi Yusuf dengan modal kesabarannya itu diangkat derajatnya oleh Allah menjadi seorang raja. Nabi Yusuf sabar. Digoda oleh Zulaikha. Ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Bayangkan, Nabi Yusuf hanya berdua di sebuah kamar. Kemudian Zulaikha itu mengajak untuk berselingkuh. Nabi Yusuf mengatakan, ini akhafu, aku takut kepada Allah. Memang luar biasa. Karena Nabi Yusuf terjaga dari perbuatan hina, perbuatan nista yang bernama zina. Nabi Yusuf akhirnya kabur, lari dari tempat itu, dan Zulaikha menarik dari belakang. Ini Zulaikha itu melakukan itu karena apa? Karena dia itu mengedepankan syahwat. Syahwat itulah yang menjadikan seorang raja menjadi budak. Sebaliknya, kesabaran menjadikan seorang budak menjadi seorang raja. Karena itu jangan sampai kita itu menuruti syahwat. Syahwat ini ya memang karakter manusia punya syahwat. Syahwat ingin kawin, syahwat ingin menguasai. Ya, ada unsur semacam itu manusia, nggak bisa dilepas. Manusia itu ada unsur malaikatnya, ada unsur binatangnya juga, ada unsur setannya kadang. Ya, ada unsur setannya itu ya ini kesombongan. Kalau unsur binatang itu ya dia pinginnya makan, pinginnya kawin, itu manusia itu. Tapi ada juga unsur malaikat. Unsur malaikatnya apa? Dia ingin mengabdi, beribadah. Jadi ini selalu bertarung ini, unsur-unsur ini. Dan makanya kemudian di titik itulah manusia itu mendapatkan makom yang tinggi, melebihi makom daripada malaikat. Ya. Itu coba perhatikan bagaimana Nabiullah Adam alaihissalam. Para malaikat sujud dengan hormat kepada Nabi Adam. Ya karena Nabi Adam mempunyai kualifikasi sebuah kriteria yang menjadikan Nabi Adam itu mulia. Karena ilmu. Jadi manusia itu termasuk para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, itu melebihi derajatnya terhadap malaikat, kalah malaikat itu. Nah ini para jemaah sekalian. Jadi manusia itu kalau sudah mampu mengendalikan nafsunya, maka dia akan menjadi manusia yang mulia. Nafsu nggak mungkin dihilangkan. Nafsu itu ya diatur, dikendalikan. Jadi kembali kepada pelajaran para jemaah sekalian, inna syahwata, syahwat itu telah menjadikan seorang raja menjadi budak. Dan kesabaran telah menjadikan seorang hamba, seorang budak menjadi raja.
Dan ini kita terinspirasi oleh kisah sejarah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu budak, tapi karena sabar menjadi raja. Zulaikha itu seorang majikan, seorang raja. Permaisuri lah. Tapi karena dia itu terkungkung oleh syahwat, jadi digoda oleh keinginan, syahwatnya itu didahulukan. Akhirnya Zulaikha menjadi seorang budak nafsunya. Nah, itu para jemaah sekalian. Karena itu dalam kesempatan ini, ayo kita bersama-sama mengambil sebuah pelajaran, ya, mengambil sebuah ibrah. Jangan sampai kita ini mengikuti syahwat. Ada salasun muhlikat, ada 3 yang dapat merusak manusia. Syuhun muta', yakni pelit yang diikuti. Yang nomor 2, wahawa muttaba', hawa nafsu yang tidak terkendali. Yang nomor 3, wa'ijabul mar'i bi nafsihi, bangga terhadap dirinya sendiri. Nah, ini 3 hal ini jangan sampai merusak, karena masuk ke dalam hati kita dan menjadi penyakit hati yang akut. Ini hindari para jemaah sekalian. Berbicara syahwat, ya manusia punya syahwat. Karena itu jangan jadikan syahwat itu sebagai pemimpin. Misalnya di dalam sebuah ungkapan yang lain, di dalam kitab Nasha'ihul Ibad itu disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Wal maqalatus sabi'ah, adapun maqalah yang nomor 17, as-sabi'ah asyarah. Qila, diucapkan, ada sebuah ungkapan, tuba liman kana aqluhu amiran. Tuba itu ail khair al-katsir, yakni kebaikan yang banyak. Dikatakan tuba, sungguh beruntung, yakni dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak bagi orang yang apa itu? Bagi orang yang menjadikan akalnya itu sebagai amir, sebagai pemimpin. Jadi akalnya itu dikedepankan. Itu para jemaah sekalian. Jadi kalau akal kita ada di depan, dia akan jadi pemimpin. Bukan syahwatnya. Tuba liman kana aqluhu amiran bi ayyuqtada bi muradi aqlihil kamil. Dengan cara mengikuti apa yang dihendaki akal yang sempurna. Wahawahu asiran, dan sungguh beruntung apabila dia menjadikan hawa nafsunya, syahwatnya itu asiran, sebagai tahanan. Artinya tahanan, dia itu cegah. Ya tidak mungkin dibunuh dia. Pasti ada yang namanya syahwat, yang namanya nafsu gitu. Maka bagaimana sekiranya nafsu itu menjadi tahanan? Jadi akalnya itu yang mengatur. Kalau perlu nafsu itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat, bisa sebagaimana kita naik kuda. Kuda itu kalau sudah nurut akan menjadi nafsu mutmainnah, akan nafsu yang tenang. Jadi kalau nafsunya tidak bisa terkendali, namanya nafsu amarah. Maka nafsu amarah itu dikatakan wama ubariu nafsi innan nafsal ammaratum bisu. Nafsu itu memang begitu, maunya melakukan melakukan kejahatan. Nah ini para jemaah sekalian. Jadi tuba liman kana aqluhu amiran. Sungguh beruntung
Dan dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak apabila akalnya itu menjadi amir, menjadi pemimpin. Jadi yang mengatur itu akal. Wahawahu asiran. Hawa nafsunya menjadi tahanan. Wawailun dan cilaka liman kana hawahu amiron. Bagi orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai pemimpin. Ingin itu dituruti, ingin itu dituruti, akalnya ditaruh. Padahal misalnya perbuatan maksiat, mencuri, berzina, menyakiti orang lain, berbuat zalim kepada orang lain, itu kan berbahaya. Tapi disenangi oleh nafsu. Nafsunya itu bukan jadi tahanan, tapi dia itu jadi pemimpin. Hantam semua, terobos semua, sikat semua. Akalnya ditaruh. Maka dikatakan, wawailun, cilaka bagi orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi amir, menjadi pemimpin. Turuti apa yang diinginkan oleh nafsu. Cilaka orang begitu. Wa aqluhu asiran, dan akalnya menjadi tahanan. Seharusnya kan akal yang mengukur, oh ini baik tidak baik. Jangan. Aturan akal yang jadi pemimpin. Jadi kalau akal mengatakan baik, ayo jalan. Akal mengatakan tidak baik, stop. Nah, begitu kan? Ini para jemaah sekalian. Karena itu mengapa dalam Islam akal itu dijaga. Hifdzul akal. Dijaga. Disekolahkan, disuruh ngaji, tidak boleh minum khamar, sesuatu yang memabukkan dilarang. Karena apa? Karena akal manusia itu mulia. Karena akal manusia itu bisa menentukan baik dan buruk. Makanya kemudian Islam itu sangat menjaga akal. Dan celaka sekali lagi apabila akalnya itu dijadikan sebagai tahanan. Allah ya Rabbi. Harusnya kan digunakan untuk berpikir. Misalnya berpikir tentang nikmatnya Allah, berpikir tentang keagungan Allah. Lah akalnya harusnya berpikir ke sana, difikirkan juga bahwasanya ini bahaya kalau kita melakukan kemaksiatan, bahaya kepada diri, bahaya kepada keluarga, bahaya kepada orang lain. Misalnya kalau kita mau selingkuh, mau kita berzina, naudzubillah. Ini hati-hati. Kalau ada orang berzina, maka keluarganya itu akan dizina. Man zana zunia. Barang siapa zina, maka dia akan dizina. Walaupun dia itu ada di belakang tembok, maksudnya ada di rumah. Karena itu harus kita minta maaf kepada Allah. Jangan sampai mata kita, tangan kita, kaki kita, kemaluan kita, terlebih lagi. Jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Melanggar aturan Allah. Utamanya zina itu para jemaah sekalian. Mengapa? Karena akan nurun. Maka nurun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ke atas sampai kepada Nabi Adam itu tidak pernah melakukan sifah, tidak pernah melakukan zina. Keturunannya bersih. Nah ini misalnya Siti Maryam itu ibu daripada Nabi Isa alaihissalam itu kan pernah ditegur. Ya ditegur itu teguran yang salah sih dari masyarakat yang emosi saat itu. Mengatakan begini ketika diketahui Siti Maryam itu hamil kemudian melahirkan Nabi Isa, mengatakan kamu kok begini gitu. Maka abu kimro'a sau'in, bapakmu itu bukan seorang yang jelek, maksudnya bukan berandalan, bukan pezina. Wa makana ummuki baghiyah, ibumu juga bukan pelacur, bukan orang yang jahat. Jadi orang itu membandingkan dengan bapak dan ibunya. Kalau bapak dan ibunya nggak benar, berzina,
Wajar kalau kamu berperilaku semacam itu. Loh, bapakmu itu Siti Maryam, maka na abuki imra'asauin wa maka na ummuki baghiyah. Bapakmu, ibumu itu orang baik-baik. Bukan orang jahat, bukan orang pezina, bukan orang berandalan, bukan. Loh kok kamu hamil, melahirkan tanpa bapak? Ini tuduhan masyarakat saya. Ini jadi hikmah. Jadi hikmah. Bahwasanya kita ini akan dilihat juga orang tua kita. Makanya kemudian walaupun anak zina ini tidak bersalah, tidak ada salahnya mereka. Siapa yang mau lahir dari seorang bapak dan ibu yang berzina? Tetapi para jemaah sekalian, memang ada efeknya. Ini berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda akhir kiamat, tanda-tanda mau kiamat. Di antaranya adalah meluasnya anak zina di mana-mana. Nah ini sudah tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda mau kiamat. Ya, karena tadi perilakunya nanti akan makin rusak, makin rusak, makin rusak. Nah, ini kalau kita berpikir ke sana, maka kita akan stop. Kalau pernah melakukan itu, istighfar, mohon maaf kepada Allah. Mohon maaf kepada Allah. Insya Allah Allah maafkan. Asal benar-benar taubat. Jangan sampai sudah melakukan perbuatan yang kotor semacam itu, akhirnya bukan malah taubat, tapi bangga. Buat akun, buat konten, diceritakan di YouTube, diceritakan di Facebook, orang pada tahu, dan dia bangga. Nah ini termasuk minal mujahirin, orang yang terang-terangan melakukan dosa. Orang semacam ini tidak akan dimaafkan sama Allah. Jangan ya, jangan. Sekarang itu ada fenomena orang mencari uang lewat YouTube, lewat sosial media, dan dia menjadi masyhur terkenal. Kontennya itu berisi cerita tentang maksiatnya, cerita tentang dosanya, cerita tentang perzinahannya. Nah ini subhanallah. Beda kalau memang dia menceritakan di depan hakim kan tertutup. Dan dia itu justru menceritakan, bikin konten. La ilaha. Ini termasuk salah satu dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah. Sudah ditutup oleh Allah. Allah sayang kepada dia. Kok dia itu cerita kepada orang lain. Na'udzubillah. Cerita kita dengan bangga lah. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan pengajian yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Semoga kita makin baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada para jemaah yang telah mengikuti siaran langsung dari tempat kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina